Selamat pagi Bang Aswar. Bang Aswar. Pagi Om. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya kepada teman-teman. Sebagaimana biasa kita setiap Isromirat atau mungkin hari-hari besar ya. Dalam agama Islam biasanya jiwa sukacita itu menyelenggarakan semacam kuliah umum ya, atau seminar. Tahun lalu kita bahas soal unconditional love gitu ya. Tahun ini kita baca temanya dimensi 5. Cuman ini kita dimensi 5-nya kita bahas dalam perspektif progresifnya begitu ya. Oke, akan coba didiskusikan ya. Tapi sebelum kita diskusi, saya paparkan dulu. Ini ada 2 peta ya. Ada map of consciousness ya. Map of consciousness, dan ada perjalanan Isra Mi'raj ini Ini juga peta kesadaran asli versi Nabi Muhammad begitu ya. Jadi saya pernah ditanya, Bang Aswar, kenapa sih ngajarin Map of Consciousness versi Hawking? Ada nggak sih Map of Consciousness versi Nabi Muhammad? Saya bilang ada. Mana? Nah itu Isra Mi'raj itu gitu ya. Saya sebelum belajar Map of Consciousness, saya belajar Map of Consciousness itu 2009. Tapi saya belajar ngaji Map of Consciousness versi Isra Mi'raj itu tahun 2003. Jadi 6 tahun lebih dulu gitu ya. Saya udah belajar dulu ngaji sama guru saya Map of Consciousness versi Nabi Muhammad. Saya mulai dari ini dulu ya. Map of Consciousness versi Nabi Muhammad. Biasanya kalau pengajian Isra Mi'raj itu kita mempelajari aspek historisnya begitu ya. Aspek historisnya. Nah, tahun 2003 itu sama guru saya dijelaskan aspek analogi dan epistemologinya gitu ya. Jadi analogi epistemologisnya gitu. Jadi ini tentu akan berbeda ya, arahnya dengan ceramah-ceramah yang membahas Isra Mi'raj itu dari aspek historis. Jadi Isra Mi'raj itu dulu ya, ngajinya itu dijadikan dasar keilmuan spiritualitas, dasar keilmuan untuk mengelola masyarakat gitu ya. Itu aspek epistemologis. Jadi ada untuk spiritualitas itu sendiri, lalu untuk mengelola masyarakat. Nah, aspek spiritualitasnya adalah itu menuju pencerahan, ya. Ada pencerahan. Setelah pencerahan kemudian berbakti kepada Tuhan dalam bentuk melayani masyarakat. Itu ya. Dulu ngajinya begitu. Jadi yang melayani masyarakat itu mestinya yang sudah pencerahan begitu. Atau yang sedang dalam. Jadi antara pencerahan dan bakti itu satu dan sama gitu ya. Nah, tentu tidak mudah untuk mengalami apa yang disebut dengan pencerahan, apalagi menjalankan bakti itu. Ya.
Tidak mudah. Karena kenapa? Tantangannya adalah baik pencerahan maupun bakti, tantangannya adalah dunia personal kita gitu ya. Jadi tantangannya adalah dunia personal yang kita sebut ego dan nalar gitu ya. Ego dan nalar. Nah, kemudian Isra Mi'raj itu adalah spirit pencerahan dan spirit ubudiyah ya. Bakti kepada Tuhan itu setelah kita tercerahkan, itu bakti kepada Tuhan itu dengan melayani masyarakat gitu ya. Tidak, jadi sudah masuk kepada kesalehan sosial ya. Kesalehan individu itu namanya pencerahan. Kesalehan bakti itu kesalehan sosial, itu spirit Isra Mi'raj gitu ya. Spirit Isra Mi'raj. Dan terkait tema kita pagi ini, kesalehan sosial itu sebenarnya ya harus dimensi 5 gitu ya. Jadi kalau tidak dimensi 5 pasti itu tidak akan ada namanya yang disebut kesalehan sosial. Nah, ini nanti poin-poinnya ya, poin-poinnya kurang lebih seperti itu. Kemudian ayatnya tentang Isra Mi'raj itu Al-Isra ayat 1. Di sini kemudian subhanallazi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ila masjidil aqsal lazi barakna aulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiu basir. Ini biasanya ya dipahami ya. Dulu itu ngajinya kenapa misalnya di ayat ini sebut bahwa innahu huwas samiu basir ya. Ini terkait dengan epistemologi sebenarnya. Kita mulai dari sini ya, dari Samiu Basir gitu ya. Jadi terkait dengan epistemologi. Epistemologi itu sumber pengetahuanmu itu dari mana gitu ya. Sumber pengetahuanmu itu dari mana? Tentu kita belajar bahwa di dalam ilmu barat atau di sains, sumber pengetahuan itu pertama harus dari yang bersifat empiris gitu ya. Empiris. Apa istilahnya itu? Kalau epistemologi dia empiris gitu ya. Jadi kalau tidak empiris, itu halusinasi gitu ya. Empiris atau penalaran empiris begitu ya. Nah, organ apa yang digunakan kalau kita empiris penalaran? Ya pasti mata. Ya kan? Al-Basir. Ya. Jadi pasti mata. Untuk mengetahui yang empiris itu pasti mata. Tapi di sini kita justru didahulukan tuh as-sami'u gitu ya. Nah, ini ada hubungannya dengan nanti proses progresif. Jadi kalau kita dahulukan empiris, itu kita kembali gitu. Itu soal sumber pengetahuan. Jadi sumber pengetahuan Sumber pengetahuan dalam Islam itu ada yang sifatnya empiris. Kemudian ada sifatnya sejarah atau teks. Ada yang model irfani. Nah, masalahnya kita tidak pernah belajar epistemologi ilmu ya. Jadi kita tidak mengenal sumber pengetahuan itu apa gitu ya. Kalau empiris itu dari mata. Kalau sejarah atau teks itu dari kuping ya. Kan bahasa diceritain dong. Kalau irfani itu dari transendensi kesadaran ya. Tuh, penting ya. Jadi
apa namanya ini, ada yang burhani ya kan. Kalau burhan itu kan empiris ya. Kalau yang sejarah itu apa? Bayan ya. Bayani ya, ada burhani, ada bayani, lalu ada irfani. Itu sumber pengetahuan kita gitu ya. Sumber pengetahuan kita. Nah, itu di Isra Miraj itu ini seluruhnya diaktifkan gitu ya. Diaktifkan. Yang pertama soal Isra Miraj itu sendiri, dia adalah peta pencerahan ya, dan bakti itu satu. Yang kedua, poin kedua, bahwa di Isra Miraj ini disebutkan gitu, ada empirismenya, ya ada basirnya, ada bayaninya, sejarahnya, ada irfani. Irfani itu perjalanan rohani itu sendiri ya. Nah, kita berilmunya itu di kampus kan hanya burhani saja ya. Fokus empiris dan penalaran ya, atau kita biasa sebut itu sebagai positivisme ya dalam filsafat. Itu poin ya, poin yang kedua. Poin yang ketiga soal Isra Miraj nanti diselang-selingi ya. Poin yang ketiga ya, saya langsung saja biar tuntas. Dulu pas ngaji, ya ini mungkin teman-teman udah ketemu ya di ya tempat lain. Isra itu artinya kan perjalanan malam gitu ya. Jadi misalnya Mas Jami keluar malam dari rumahnya ke rumahnya Mas King, nah itu Isra tuh dia. Secara bahasa kan begitu ya. Sementara Miraj itu perjalanan kayak naik. Misalnya Mas Jani manjat pohon kelapa, oh itu sedang Miraj gitu ya. Jadi di situ kemudian kita bisa lihat bahwa perubahan itu ada yang bersifat horizontal, ada yang bersifat vertikal. Itu harus paham dari sini nih, dasar perubahan itu sih ada yang bersifat historis, ada yang bersifat epistemologis. Perubahan yang sifatnya ke atas itu namanya transformasi. Perubahan yang sifatnya horizontal itu ya change gitu ya. Itu harus, jadi ilmu-ilmu manajemen ya kita dari sini aja gitu kan. Itu soal baru simbolik analogi-analoginya gitu kan ya. Kemudian apa ini soal tempat ya, soal tempat. Jadi misalnya dari Masjidil Haram begitu ya. Jadi dulu ada Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, lalu kemudian masjidnya Nabi Adam ya, tempatnya itu kita sebutnya ini semua masjid gitu ya. Masjid Nabi Adam, karena memang di analoginya itu kenapa? Jadi kalau mau selamat dari ego, itu mesti ngaji di Masjidil Haram begitu ya. Jadi di sekitar Mekah itu kan banyak chaos, ya, banyak kekacauan. Itu juga maka kemudian kita biar bisa melampaui chaos itu mesti kita punya sebuah ruang ya, ngambil jarak dari chaos itu. Nah, ruang untuk perenungan ya, itu disebutnya masjid ya begitu ya. Dulu ngajinya begitu. Jadi ketika kita terjebak dalam ego, yang kita butuhkan itu adalah perenungan, kontemplasi. Jadi masjid ini itu semacam ruang-ruang untuk kontemplasi begitu ya. Oke, itu kurang lebih. Sekarang mari kita masuk ke peta kesadaran ya, peta kesadaran. Nah, peta kesadaran memberitahu kita mengenai dua hal penting ya dalam peta kesadaran itu. Dalam peta kesadaran itu ada dua hal yang penting. Yang pertama, dia memberitahu kita potensi ya. Potensi dari what am I itu. Jadi
what am I ya? What am I itu pertanyaan yang bersifat spiritual. Intinya itu saya mewakili apa gitu ya. Memberitahukan kita apa yang bisa kita wakili. Itu apa namanya, salah satu sumbangan lah ya Hawking lewat peta kesadaran, memberitahu mengenai kemungkinan yang bisa kita wakili. Itu yang paling berharga saya kira ya. Yang kedua itu membantu kita menjelaskan perilaku manusia ya. Nah, kita coba, ini poin-poin aja ya. Kita coba lihat, apa perilaku itu? Perilaku itu pada dasarnya semua yang bisa kita lihat pada diri manusia gitu ya. Ingat-ingat, perilaku itu semua yang bisa kita lihat pada diri manusia dan masyarakat. Jadi, untuk mengetahui perilaku, kita mesti melihat ya. Makanya kemudian di dalam hukum itu mesti ada yang melihat perilaku itu ya. Mesti ada yang melihat. Nah, di situ mulai kita hubungkan. Oh iya ya, di sini ada disebutkan tuh al-basir gitu ya. Al-basir. Jadi itu ya. Perilaku itu dilihat. Ya, dilihat. Nah, selama ini kita memahami perilaku itu secara empiris, secara positif. Bahwa perilaku itu adalah interaksi yang didorong oleh yang terlihat juga gitu ya. Itu kan kemudian kita melihatnya sebagai linier. A ke B, A ke C gitu ya. Jadi perilaku itu sesuatu yang bersifat linier gitu ya. Dia didorong oleh sesuatu yang terlihat. Hawking memberitahu kita, enggak. Perilaku itu ya. Perilaku itu adalah konsekuensi dari potensi ya. Jadi dia perilaku itu bukan dipahami dari sebagai sebab akibat. Tetapi perilaku itu adalah dipahami dalam konteks potensi aktual gitu. Berubah pandangan kita tentang perilaku. Ini sumbangannya Hawking ya. Awalnya perilaku itu dipahami linier sebab akibat, seperti halnya sebab akibat itu di sini kita bisa bedakan ya. Jadi sebab akibat, kausalitas itu ada dua sebenarnya. Ada historical causality. Di PCI itu biasanya disebut urutan kejadian. Itu namanya historical causality. Ya, kalau ini benar gitu ya. Jadi Hawking tidak menolak historical causality atau urutan kejadian. Ada yang namanya scientific causality gitu ya. Ini scientific causality ini yang ditolak Hawking. Scientific causality itu bahwa asumsi bahwa A menyebabkan B, B menyebabkan C. Itu kan berarti perilaku itu ya linier gitu. Jadi artinya kalau kita memahami perilaku secara linier, maka berarti individu itu perilaku individu ditentukan oleh
pengaruh masyarakat atau pengaruh lingkungan, kan begitu. Ya kan? Begitu linearnya tuh. Jadi ada pengaruh dari luar diri kita yang memaksa kita untuk adaptasi atau survive. Itu kan penjelasan perilaku secara linear, kurang lebih begitu ya. Itu yang disebut dengan scientific causality. Hawking menolak ini. Menolak scientific causality itu. Enggak, katanya. Perilaku itu adalah potensi medan penarik yang aktual gitu ya. Itu teori tentang perilaku kita berubah. Potensi medan penarik yang aktual. Lalu digambarkan itu seperti ini. Ini ilmu besar gitu ya. Ini ilmu besar. Itu satu ya. Kegunaan peta kesadaran. Jadi dia, kalau kita melihat orang nyolong, ya bukan karena dia miskin secara ekonomi atau apa, tetapi memang karena itu medan kesadarannya dominan di situ, lalu kemudian ya itu mendorong perilakunya gitu kan. Begitupun misalnya dengan orang miskin, itu bukan karena apa ya, memang betul ada teori-teori kemiskinan struktural ya, tapi struktural secara sosial ya. Miskin karena kebijakan atau miskin dalam pengertian itu karena kekuasaan. Oke lah, itu ada, kita tidak ingkari, secara historikal memang begitu. Tetapi kemudian secara saintifik ya tidak begitu. Sepanjang sejarah selalu saja ada struktur kaya miskin itu selalu ada gitu kan. Dan kita selalu melihat bahwa selalu ada fenomena-fenomena pengecualian. Ada orang miskin yang bisa kaya. Saya tahun 2000 waktu jadi kerja di Jakarta ya, saya langganan koran kontan itu ada di situ miliarder ya. Itu orang-orang miskin semua awalnya. Jadi Hawking lebih melihat bahwa kalau kita melihat struktur linearnya, ya memang setiap zaman, bahkan di zaman Nabi pun kan, ada yang miskin, ada yang kaya. Itu memang sebuah ya cerita sejarahnya memang begitu. Tapi yang kita kan tidak bisa terus-menerus mengutuk kebijakannya. Maka yang bisa kita lakukan adalah ya yang ditawarkan oleh Hawking dengan teori potensial aktual ini, mari ubah sesuatu yang bisa kita ubah. Dan itu tidak tergantung masa lalumu gitu. Apa? Kesadaranmu. Dan itu kan kemudian dia relate, berkorespondensi dengan ayat bahwa Tuhan tidak akan mengubah suatu kaum kalau dia tidak mengubah apa yang ada dalam dirinya. Apa yang ada dalam diri? Ya tingkat kesadaran itu. Itu saya kira lebih produktif daripada kita terus-menerus berdebat soal bahwa penyebab kemiskinan ini adalah kebijakan presiden misalnya yang terlalu ke kiri atau terlalu ke kanan begitu ya. Ya kalau semacam itu hanya historical causality aja kita pahami, tidak menyangkalnya gitu kan. Tetapi itu kita mesti masukkan sebagai ya historical causality-nya. Setelah ada presiden ini kemudian harga minyak jadi mahal, ya historisnya aja begitu. Bahkan minyaknya jadi nggak ada gitu ya. Ya itu ya sudah kita pahami sebagai historical saja gitu ya. Jadi tidak mengabaikan fenomena itu, ya tetap kita ambil, ya tetapi kita kasih nama sebagai historical causality. Jadi apa namanya itu, kita akan bilang bahwa ya betul, secara historis saya ini lahir dari keluarga miskin, tapi itu bukan penyebab saya miskin sampai usia sekarang. Nah, kalau itu dijadikan sebagai penyebab, itulah yang disebut sebagai scientific causality, gitu ya.
Penyebabnya karena memang bapak saya, ibu saya itu setiap hari ya enggak terlibat dalam kegiatan-kegiatan keekonomian gitu. Ya pantaslah aku miskin. Nah itu sudah scientific causality, menunjuk itu sebagai sebab dari yang saya alami gitu kan. Padahal apa yang kita alami itu adalah murni potensi kesadaran kita yang aktual. Wah itu saya sangat-sangat hormati ya narasinya Hawking ini. Ya. Saya hormati, lalu kemudian saya bisa bertanggung jawab atas kesadaran saya sendiri. Itu satu ya, tentang manfaat peta kesadaran dalam menjelaskan perilaku manusia. Yang kedua, ini yang paling penting. Peta kesadaran itu memberitahu kita mengenai kemungkinan yang bisa kita wakili, gitu ya. Apa yang bisa kita wakili? Yang pertama, ego. Nah, nanti kita akan belajar ini ego ini. Ego. Yang apalagi yang bisa kita wakili? Mind. Terus apalagi yang bisa kita wakili? Divinity. Tahu ini saya senang sekali gitu ya. Pertanyaannya kan kita melihat masyarakat, bukan hanya masyarakat, dominannya masyarakat. Di Indonesia mungkin 99% masyarakat. Itu seumur hidupnya hanya mewakili ego, hanya mewakili mind. Dia tidak pernah tahu bahwa dia bisa sejak sekarang mewakili keilahian. Nanti keilahian pasti surga aja ya bang. Rugi benar. Ya. Nah, peta kesadaran memperlihatkan itu, bahwa sejak sekarang, sejak di dunia ini, kita bisa mewakili potensi terkuat, ya. Potensi terkuat karunia Tuhan itu, yaitu divinity. Jadi dalam spiritualitas itu, nalar itu bukan potensi terkuat. Nalar itu masih potensi lemah, ya. Jadi ini penting ya. Jadi nalar itu masih potensi lemah. Jadi ini berguna untuk para jomblo ya. Kalau calonnya IQ-nya berapa? Oh masih lemah itu. Kalau LOC-nya nah LOC-nya berapa itu menunjukkan progresif divinity-nya gitu ya. Ini ya rahasia kita aja ya. Jangan disebar, jangan diviralin di apa namanya itu, di mesos, nanti kita dihujat, Anda sekolah ayo bikin skala dan jelas. Ya jelas dong IQ yang lebih tinggi. Yo manut manut ya. Jadi ini yang paling saya hargai dari Hawking itu, menjelaskan potensi yang bisa kita wakili. Ini dalam apa ya? Dalam ilmu tasawuf begitu ada dimensi nasut dan lahut ya di tasawuf itu, potensi kemanusiaan dan potensi keilahian. Apa yang kamu wakili? What am I? Nah itu pertanyaannya, bukan kamu menjadi siapa gitu kan. Kalau who am I itu, lu siapa gitu kata orang Jakarta ya. Oh saya Namenteng. Nah itu who am I gitu ya. Tapi what am I itu kamu mewakili apa? Yang dimaksud itu adalah whatness ya. Jadi keapaan gitu ya. Yang dimaksud itu adalah whatness. Bukan who-ness. Bukan siapaan gitu ya. Jadi maksudnya itu whatness, bukan who-ness ya. Keapaan bukan kesiapaan, itu penting ya, itu penting. Karena nanti
kita akan ngomongin soal dimensi-dimensi ini, itu terkait dengan what am I gitu ya. Jadi kita akan ngomongin soal dimensi-dimensi itu terkait dengan what am I gitu ya. Apa yang kita wakili. Kalau orang tidak memahami peta kesadaran ini, itu dia tidak pernah akan mempertanyakan apa yang dia wakili. Dia hanya akan fokus ya pada bagaimana bisa hidup, ya kan? Bagaimana dia bisa hidup? Dia tidak akan mempertanyakan, oke, sama-sama hidup lah. Tetapi hidup saya ini mewakili apa? Dan pertanyaan soal whatness ini, apa yang saya wakili ini pertanyaan yang menyelesaikan satu persoalan terbesar sepanjang sejarah manusia, yaitu persoalan makna hidup gitu ya. Nah, orang nggak perlu lagi, orang sekarang itu tidak punya kemampuan atau lemah ya, yang tidak punya lah. Ntar kita dilempar sama onde-onde gitu ya. Lemah kemampuannya untuk merefleksikan ya, berpikir reflektif, kontemplatif untuk memahami makna hidup. Apa buktinya kalau lemah? Ya lihat saja 3 industri paling besar di dunia. Apa 3 industri paling besar di dunia? Kalau yang mau sebut yang keempat, nanti saya ibu-ibu pada marah ini ya. Kosmetik. Yang ketiga aja pokoknya, ya aman lah, nggak saya sebut kosmetik. Yang pertama itu senjata gitu ya. Ini kan krisis makna hidup. Kita bagaimana mungkin ya kan? Kita kemudian membuat senjata untuk saling membunuh. Ini kan krisis makna hidup. Ya kan? Hari ini ya terjadi lagi kan. Senjatanya ini ada yang tradisional, dalam hal ini pelet, macam-macam, ada yang modern, nuklir. Nah ini senjata ya. Kita punya industri itu di masyarakat, itu menunjukkan krisis makna hidup. Titik, udah. Industri senjata itu industri paling besar di dunia. Ya kan? Industri yang kedua, industri farmasi. Nah ini ini kan farmasi ini kan terkait makna hidup juga. Tahun 2000 berapa ya? 2010 lah. Saya ngobrol bertiga. Waktu itu ada Prof. Sugeng, teman saya di Jogja, teman ngobrolnya. Satunya lagi Profesor Wasila Rohma, sama-sama dari UGM, profesor ya dokter semua ya, dari Fakultas Kedokteran gitu. Ngobrol-ngobrolin soal inilah. Saya bilang 70%. Saya ternyata kata lama. Orang sekarang itu ke rumah sakit karena faktor psikosomatis. Ditimpali sama Profesor Wasila Rohma. Kayaknya enggak deh Mas Aswa. 100% deh kalau sekarang itu. Orang sakit itu karena faktor psikosomatis. Psikosomatis tentu terkait dengan makna hidup. Perusahaan farmasi, ya. Yang ketiga, nah ini. Yang ketiga perusahaan terbesar itu media. Media itu isinya apa? Perkelahian antara Vicky dan Aldi Taher. Ya kan? Medsos itu perceraian antara Vicky sama Bukalina. Ditambah lagi industri pornografi. Itu aja isinya media. Apalagi media sekarang ya. Ya amit-amit deh. Itu menunjukkan krisis makna hidup. Yang keempat nggak usah disebut karena itu terkait dengan hajat hidup. Karena terkait dengan perasaan hidup. Nah, diri kita sendiri ya.
industri kosmetik, macam-macam, industri-industri yang sebenarnya itu krisis gitu ya, krisis makna hidup. Ada cerita gitu ya, ada cerita. Ini asli nih ceritanya. Sepasang suami istri gitu, bule, tinggal di Amerika, menikah gitu. Itu sampai gugat ke pengadilan. Soalnya apa? Tiba-tiba punya anak itu putih, hitam gitu ya. Kan ayah ibunya itu kulitnya putih. Tahu-tahu anaknya itu hitam. Nah, kan ini pasti hasil selingkuhan gitu. Setelah cek DNA, ternyata ibunya itu pernah menjalani operasi pemutihan kulit dulunya. Dulunya itu hitam gitu ya. Nah, krisis makna hidup. Operasi gitu, dia pernah operasi kulit gitu ya. Kalau teman-teman mau melihat ya, bagaimana rentannya perasaan perempuan mengenai wajahnya, itu baca bukunya Psycho-Cybernetic. Psycho-Cybernetic. Itu punyanya Maxwell ya. Psycho-Cybernetic, cerita dokter bedah gitu ya. Itu sebenarnya krisis makna hidup. Apa sih artinya krisis makna hidup atau krisis eksistensi? Dia hidup, tetapi dia tidak pernah tahu apa yang dia wakili. Ya, itu ya. Itulah krisis eksistensi. Dia hidup, menjalani hidup. Kayak ceritanya Bob Sadino. Ya kan, bangun pagi, mandi, sarapan, pakai dasi, kaki dikasih kaos, kaki dikasih sepatu, ya kan. Kemudian kerja tiap hari, gajiannya sebulan sekali. Lu kerja apa dikerjain, itu joknya Bob Sadino. Itu sebenarnya kalau saya pahami, ya itu bukan mengejek pekerja. Nggak mungkin dong seorang Bob mengejek pekerja, wong dia karyawannya banyak gitu kan. Itu sebenarnya kalau kita ucapkan dengan bahasa PCI, ya pada setiap apa yang kamu lakukan, pastikan jelas apa yang kamu wakili, kan begitu. Tapi kan kalau karena itu masuk entertain, jadi hiburan aja, lo dikerjain tuh, ya kan. Masa kerja tiap hari gajiannya sebulan sekali, nggak fair dong. Nah, bukan begitu, itu kan sistem penggajian kan nggak mungkin upah harian kan. Oke ya, wah ini ada yang ini ada yang tertawa ini soal gugat di pengadilan gara-gara anaknya lahir tuh kulitnya warna hitam. Ya karena ibunya operasi kulit berkali-kali sampai putih gitu ya. Tapi gennya kan nggak bisa dihilangin. Gen hitamnya gitu ya. Itu kasus itu ya, itu kasus. Jadi saya kira industri-industri di dunia ini, industri-industri besar, itu industri yang terkait dengan makna hidup. Krisis makna hidup berarti dia tidak tahu sama sekali apa yang dia wakili. Nah, Hawking di situ saya acungin jempol 4 lah ya. 5 sama pinjam jempolnya Ainun nih. Dia menunjukkan obat dari segala penderitaan manusia. Pada pokok dasarnya gitu ya. Kamu tiap hari minum Panadol, ya toh, makin kurus, makin pucat, kena Omikron. Itu karena jangan-jangan kamu nggak ngerti apa yang kamu wakili. Kamu hanya sekedar hidup. Ya toh. Akhirnya kan meaningless. Itu udah berapa poin tuh ya. Tadi soal Mirot, sekarang soal peta kesadaran. Jadi pokoknya di situ gitu ya. Whatness, keapaan ya. Whatness itu begitu cara menjelaskannya. Nah, Hawking kemudian memperlihatkan bahwa divinity itu bisa diperagakan sejak sekarang.
Nggak harus punya suami Gus, biar bisa punya definiti. Itu politik nanti malah itu. Nggak harus. Nggak harus lahir dari imam-imam besar, nggak harus. Hawking mengatakan bahwa ya ini hakmu, hak setiap manusia, dia punya keilahian. Titik. Situ kita merdeka tuh dari segala macam promosi ya, yang hanya yang mengikuti seminar ini yang bisa tumbuh keilahiannya. Ya mungkin betul. Yang lain punya tapi nggak tumbuh gitu ya. Nah, jadi Hawking ini bisa. Kemudian, pertanyaannya kan, tapi kenapa justru yang tumbuh itu makin hari makin subur ego dan nalar gitu ya. Nah disinilah kita mau ngomongin soal dimensi 3, dimensi 4, 5 plus lah. Kita mau ngomongin gitu. Jadi kita mau ngomongin dimensi 5 ini dalam rangka untuk ya merealisasikan keilahian. Dalam hal ini kita mewakili keilahian gitu ya. Sebelum ke sana, mari kita lihat dulu apa istilahnya itu, persoalan, atau mungkin kita lihat dulu statistiknya gitu ya. Tahun 2004 penduduk dunia itu baru 205 gitu ya. Sebelumnya itu 85% penduduk dunia itu dimensi 3 gitu ya. Sekarang ini itu 200-an lah. Artinya masih potensi lemah gitu ya. Masih potensi lemah. Jadi kita akan masih terus menderita gitu ya. Masih akan terus menderita karena ego mind ini potensi lemah. Lalu pertanyaannya, Bang, bagaimana saya bisa mengakses keilahian? Apa saya harus kuliah filsafat? Enggak. Apa saya harus punya gelar doktor? Enggak. Apa saya harus jadi cucunya Ratu Elizabeth? Oh, enggak juga, ya apalagi itu. Apa saya harus jadi apa? Enggak perlu semua itu. Yang diperlukan adalah bagaimana kita bisa mengaktualkan ya. Keilahian itu adalah lampaui ya. Lampaui ego dan nalar masing-masing. Wah, ini yang sulit. Melampaui ego dan nalar. Statistiknya berdasarkan data Hawking hanya 0,4% yang bisa melampaui ego dan nalar yang ber-LOC 500. Hanya 0,04% orang yang mampu melampaui ego dan nalar, LOC-nya 540. Ya, seperti itu. Nah, ini tantangan ini ya. Ini tantangan tersendiri bagi kemanusiaan kita, dan spirit Isra Mi'raj itu bisa ya membantu kita untuk melampaui tantangan terbesar dalam diri kita, yaitu ego dan nalar. Tapi ego dan nalar ini bukan sebuah fenomena psikologis gitu ya. Ego dan nalar ini kan sulitnya dilampaui karena ini adalah gejala eksistensi. Yang dipahami beratnya itu kan karena gejala eksistensi. Kalau gejala sosialnya orang cukup belajar tata krama, pura-pura baik. Oh iya, itu kan kayaknya dia baik, dia orang baik deh. Jadi kalau gejala sosial, gejala psikologis, ya itu cukup belajar tata krama.
maka ego itu sudah berhasil pakai selimut termahal gitu ya di sosial, ya kan? Tapi kalau gejala eksistensi, nggak bisa belajar tata krama, nggak bisa belajar tata krama. Dia mesti melakukan apa yang disebut oleh Hawking itu transendensi atau dissolving, ya, dissolving the ego. Jadi dia harus melarutkan eksistensi ego dan nalarnya. Jadi itu yang paling berat gitu. Selama ini kita belajar ego dan nalar itu, kita hanya belajar filsafat, kita belajar tata krama, kita anggap ego dan nalar itu sudah tiada. Padahal ya enggak diapa-apain. Wong itu yang dimaksud Hawking ini kan ego nalar itu sebagai gejala eksistensi. Berapa sih investasi kita dalam eksplorasi whatness ini? Ya enggak ada. Kecuali yang sudah ikut-ikut ini kan dia sebenarnya eksplorasi tentang whatness gitu ya. Lalu berapa sih investasinya, waktu yang kita berikan, perhatian yang kita berikan dalam upaya untuk dissolving itu kan? Kebanyakan yang ikut yang ikut kelas-kelas dulu, bukan sekarang. Sekarang ini udah niatnya udah benar. Kalau dulu itu biar sembuh, biar dapat jodoh, biar naik ais gitu sifatnya having dan doing. Belum sampai pada niat bahwa keilahianku harus aktual, titik. Kalau sekarang itu niatnya sekarang ini, oke, keilahianku harus aktual. Maka itulah pentingnya kita mengukur progresif, ya, aktualnya sepiro gitu kan. Itu pentingnya LOC itu untuk kita mengukur kemajuan progresifnya gitu ya. Oke. Jadi ini harap dipahami bahwa apa itu ego nalar ini adalah gejala eksistensi. Gejala eksistensi. Lalu, sinilah kita pelajari eksistensi dimensi 3, eksistensi dimensi 4, eksistensi dimensi 5 dan seterusnya gitu ya. Lalu mari kita mulai situ. Sekarang soal dimensi ya. Ego nalar definisi itu sebagai eksistensi, bukan fenomena emosi biasa ya, bukan fenomena sosial gitu ya, bukan itu. Apa sih dimensi itu? Dimensi itu kalau secara fisika arah di mana energi bisa bergerak. Dimensi itu bukan soal perpindahan perpindahan ruang gitu ya, pindah lokasi, pindah geografis, bukan pindah wilayah. Tapi itu terkait energi kesadaran ya di sini. Jadi dimensi 5 terus kita tinggal di kita bersahabat sama alien itu kan juga ada halu-halunya gitu ya. Jadi kita nanti dimensi 5 teman main kita alien, terus alien yang soleh tapi. Nah itu enggak begitu, itu kan visualisasi fiktif ya. Jadi yang bergerak itu adalah eksistensi kita ya, eksistensi jiwa kita. Kalau secara matematis dimensi itu kan dimensi 1 ya. Kita coba jelasin secara matematika dulu, nanti secara kesadaran spiritual itu maksudnya apa. Dimensi 1 itu kan dia 2 titik terhubung. Jadi energi itu bisa bergerak di sini aja gitu. Geraknya hanya 1 garis. Nanti kalau ada musuh di atas nggak bisa ditembak itu, karena hanya punya 1 garis. Ya, itu dimensi 1. Dimensi 2
dia bidang gitu ya. Jadi bidang itu garis ini dulu ya, kalau dihubungkan. Jadi tiga ini belum bisa nembak ke atas, baru kemudian itu dia kalau garisnya depan belakang kiri kanan gitu ya. Jadi bidang ada kiri kanannya. Kalau yang garis itu enggak ada kiri kanan tuh ya. Hanya lurus saja. Nah, ini jadi kiri kanan. Lebih luas, energi bisa bergerak. Nah, dimensi 3 itu ruang. Dimensi 3 itu ruang. Oke. Dimensi 3 itu ruang. Kita mulai dari sini gitu ya. Mari kita definisikan dulu ego. Ego itu apa sih? Ego itu adalah jiwa yang menempati ruang lewat tubuh. Tentu saja itu ya. Kita kan menempati ruang ini lewat tubuh. Itu ego ya. Ego adalah jiwa yang menempati ruang. Dalam hal ini, berarti yang menempati ruang itu adalah tubuh. Berarti saya adalah tubuh. Eksistensinya seperti itu. Saya adalah tubuh. Saya adalah tubuh. Ini kan kemudian menjadi persoalan ya, atau menjadi pertanyaan. Jadi pertanyaan, apakah dalam kandungan, kan sudah punya tubuh tuh, bayi itu sudah punya tubuh kan, apa dia sudah punya kesadaran ego di sana? Ya mungkin belum ya. Mungkin belum, karena kesadaran ruang dimensi 3-nya belum kuat gitu kan. Jadi di fase ego ini anak-anak itu mungkin fase eksplorasi ya. Eksplorasi ruang lewat menggerakkan tubuhnya. Tahap eksplorasi ruang dengan tubuh itu mulai, ternyata itu aku ada loh. Aku ada. Ya kan? Aku ada. Itu dimensi 3 ya. Dimensi 3 itu ego yang menempati ruang. Nah, di sini kita melihat kalau jiwa kita adalah tubuh, jiwa sama dengan tubuh, ya, dan semua orang kan melalui fase ini kan, maka kemudian itu prinsip moralnya itu adalah yang baik itu yang enak, ya kan? Yang baik, yang enak. Kan repot ini, ya kan? Pacar orang, ini enak nih bagi saya direbut, wah kan, kan ini bisa mengundang pertumpahan darah ini ya. Karena memang ego hanya punya fitur itu gitu. Dia nggak punya fitur-fitur yang lain. Ini bagus nih HP orang nih, ya enak nih. Diambil lah, itu ego. Tapi ya itulah ego tuh ya. Bahwa yang baik itu yang enak. Jiwa sama dengan tubuh itu baru dimensi 3. Di situ kemudian kemampuan jiwa ya. Kemampuan jiwa dia baru mampu mengkonfirmasi dirinya ya. Mengkonfirmasi dirinya berdasarkan fakta empiris. Nah, ini berdasarkan fakta empiris. Nah, ini nanti kalau dihubungkan dengan As-Sami'u Basir ya. Fakta empirisnya itu jelas. Jelas.
bahwa batas terluar dari diriku adalah kulitku. Ya kan? Dia mampu mengkonfirmasi itu. Kalau belum mampu mengkonfirmasi itu belum dimensi 3 berarti. Itulah ego. Ya. Ego. Nanti kita terangkan dulu ya, ego, nalar itu apa, lalu kemudian nature-nya ya. Itu ego. Mengkonfirmasi dirinya berdasarkan fakta empiris. Jadi kalau ngomongin pahala di surga sama yang jiwa ego ini nggak masuk akal ini. Nggak masuk sama sekali. Wong surga itu nggak empiris. Nggak masuk sama sekali. Nanti dapat bidadari 70, malah lebih bagus nonton di medsos asli, empiris. Bidadari kan nggak jelas, belum jelas. Bukannya dia menolak sebenarnya, tapi memang tidak punya fitur untuk memahami itu, gitu ya. Dia baru mampu mengkonfirmasi dirinya berdasarkan fakta-fakta empiris yang dia alami. Makanya tahap eksplorasi itu ya. Eksplorasi ruang dan sifat-sifat benda di dalam ruang gitu ya. Kayak anak kecil gitu ya, lihat api dipegang, itu tahap eksplorasi untuk memahami sifat-sifat dalam ruang. Itu satu, ya, ego itu dimensi 3 itu ya. Lalu kemudian nalar. Nalar itu bagaimana bekerjanya? Di sekolah kita belajar berhitung, belajar matematika, belajar bahasa. Sebenarnya itu sudah terlalu jauh, ya. Terlalu jauh di situ. Dalam pengalaman, ya, dalam pengalaman Aswar sebagai bocah itu, nalar itu bekerja ketika, misalnya ini ya, misalnya saya contohin, biar Anda belajar matematika. Biar Anda belajar yang rumit-rumit itu, belajar dulu dari pengalaman dirinya langsung, gitu ya. Kan awalnya saya adalah tubuh, gitu kan. Oke. Misalnya sekarang Aswar ada di Semarang nih. Oke, Aswar ada di Semarang. Buktinya apa? Ya ini sedang duduk di kursi, tubuhnya kan buktinya itu. Tubuhnya adalah, ya ini buktinya. Oke, berarti fix saya adalah tubuh. Oke. Tapi 2 hari yang lalu Aswar ada di Solo. Aswar ada di Solo. Itu bisa dibuktikan empiris nggak 2 hari yang lalu itu? Nggak bisa. Tetapi Aswar itu tahu bahwa yang 2 hari yang lalu yang makan serabi Solo nggak bayar itu ya Aswar. Ya karena punya temannya gitu loh, bukan nyolong. Ya itu. Jadi itu saya ulangi ya. Kalau Aswar sekarang ada di Semarang, itu kan buktinya adalah tubuhnya. Ya toh? Buktinya adalah tubuhnya. Lalu Aswar yang 2 hari lalu di Solo makan serabi teman yang ndak bayar, itu Aswar apa bukan? Jelas saya akan konfirmasi, ya itu aku gitu. Nggak ada buktinya. Nggak ada tubuhnya, kamu juga nggak bisa membuktikan 2 hari lalu itu apa. Loh, tapi itu aku gitu. Ya nggak percaya. Karena nggak bisa diverifikasi. Ya, toh? Anggap saja belum ada CCTV, belum ada kamera lah pokoknya. Belum ada teknologi apapun. Apa kemudian kalau dibantah oleh orang lain, saya jadi meragukan, yang 2 hari lalu itu bukan Aswar deh. Kan nggak mungkin. Saya tetap saja yakin, bukan hanya yakin, tahu ya, knowing bahwa itu Aswar, itu aku. Tapi orang lain nggak ada buktinya gitu kan, karena dia nggak lihat. Dia lihat pun, dia ikut hadir pun di sana, dia juga nggak bisa membuktikan itu ke temannya. Maka itu kemudian
dari pengalaman semacam itu, kita harus mempertanyakan kembali keaswaran sebagai tubuh itu. Kita harus mempertanyakan kembali. Karena tidak semua aswar itu bisa diwakili oleh tubuh. Seperti aswar yang 2 hari yang lalu. Itu kan bukan tubuhnya kan. Tapi kita punya kesadaran 2 hari yang lalu. Ini harus saya minta konfirmasi dulu. Sampai sini bisa ditangkap nggak ceritanya? Tolong dikonfirmasi. Bisa. Kalau nggak bisa, ini nggak bisa kita lanjut. Tolong dikonfirmasi. Bisa bang. Teman-teman bisa Tolong konfirmasi. ya. Ini serius soalnya, ini nggak ada lagi lucu-lucunya gitu ya. Nggak ada lagi lucu-lucunya. Ini ngomongin serius nih.